الحمد لله خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan karena kasih sayang dari Allah, maka sungguh kita masih berada di luar. Sama sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mereka masih memilih untuk berada di bawah pokok kayu. Mereka masih memilih untuk berada di dalam kafe. Mereka masih memilih untuk berada di perkantoran mereka daripada memenuhi panggilan dari Allah. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita belum mendengarkan suara azan, namun kita sudah berada di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya ke alam semesta ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus oleh baginda, kalaulah seandainya Rasulullah tidak pernah diutus oleh Allah, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita berada di hari Jumat ini. Semua tuntunan kehidupan ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga kita bisa mengisi tatanan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, memperbanyak selawat di hari Sayyidul Ayyam merupakan salah satu anjuran dan salah satu amanah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersendiri. Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Dan akan disuguhkan air dari telaga suci dari tangan yang mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang barusan khatib bacakan tadi merupakan surat Al-Hadid ayat 20, di mana Allah menurunkan ayat tersebut pada fase Madinah setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah. Dan ayat ini turun pada masa-masa akhir, pada saat para sahabat mereka sudah mulai kelihatan dunianya. Mereka sudah mulai merasakan bagaimana mendapatkan kenikmatan dunia. Maka di sini Allah ingin mengingatkan para sahabat
yang pada saat itu ayat itu diturunkan, dan kepada kita yang hari ini hidupnya jauh fasenya dari mereka. Allah mengingatkan dengan hal yang sangat serius. Allah memulai ayat tersebut dengan kata-kata i'lam, ketahuilah. Ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Pada saat Allah memberikan tanbih kepada kita, ketahuilah. Ini adalah sesuatu yang memang serius. Setelah ditanbih oleh Allah, maka Allah mentakkidkan sekali lagi bahwasanya annamal hayatid dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa tafuru fil amwali wal aulad. Allah mengaitkan dan mengingatkan kita agar sewaktu kita hidup di dunia ini, kita itu tidak bermain-main. Dan pada saat kita hidup di dunia ini, kita tidak bermain, dan kita juga tidak pun lalai pada saat kita hidup di atas dunia ini. Dunia ini tidak lalai, maka dia tidak akan berhias dirinya, akan mempercantik dirinya, akan mempermegah kehidupannya, sehingga akan pernah berbangga diri terhadap apa yang mereka perolehi. Nah, pada saat seseorang tidak akan membanggakan diri mereka terhadap apa yang mereka perolehi, maka mereka tidak akan memperbanyak harta, tidak akan mengisi dunia ini dengan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta mereka, memperbanyak anak keturunan mereka. Ini merupakan tanbih, peringatan kepada kita semuanya hadirin yang dirahmati Allah. Allah mengingatkan 5 perkara yang sering sekali dunia itu diikatkan dengan bermain. Yang kedua adalah lalai, dan yang ketiga itu adalah zina, perhiasan. Yang keempat itu adalah tafakhur, berbangga diri, dan yang kelima itu adalah takatsur. Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanbih juz 27 halaman 401 sampai dengan 403 menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya 5 hal yang disebutkan oleh Allah pada saat Allah mengaitkan dunia tersebut dengan 5 perkara tersebut, ini merupakan sebuah refleksi kepada kita semuanya, adanya konektivitas antara perjalanan kehidupan manusia di dunia dengan fase kehidupan tanaman. Oleh sebab itu, fal-la'ib, bermain itu adalah tursin tufulah wasbyan. Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya bermain itu adalah fase di mana umur bagi anak-anak. Lihatlah hari ini berapa banyak pada saat kita masih kecil kita bermain, dan itu adalah masanya kita. Kita bermain sepeda di pagi hari, di siang hari, sampai dengan sore hari. Karena memang itu adalah fase kita masih kecil, dan fasenya itu adalah kita bermain-main. Namun apabila seseorang yang sudah melewati fase dari anak-anak tersebut masih juga bermain, maka itulah yang dinamakan oleh Ibnu Ashur dengan fallahun. Adapun lalai itu adalah sinnu syabab. Pada saat seseorang setelah melewati fase anak-anak, maka mereka masih bermain, itulah yang dinamakan dengan kelalaian. Berapa banyak hari ini di antara kita sudah pun tua masih juga melakukan kelalaian itu. Dan hal seperti ini paling sering dialami oleh anak-anak muda kita. Pada saat khatib sudah naik di atas mimbar, mereka itu masih lalai dengan gadgetnya, masih sempat untuk membuka media sosial, masih melihat grup-grup WhatsApp-nya. Bahkan khatib pernah melihat orang yang sudah tua sekalipun masih memegang handphone pada saat khatib itu sudah naik ke atas mimbar. Seakan-akan dan seolah-olah yang datang meng-WA-nya itu adalah panitia dari panitia syurga, ataupun datang WA dari malaikat. Seakan-akan bapak tersebut harus membalasnya dan harus melihatnya. Begitulah urgensinya. Beliau itu harus membuka kembali
handphonenya pada saat sedang khatib naik ke atas mimbar. Ini disebut dengan fase kelalaian. Dan fase yang ketiga yaitu adalah aturu zina wa huwa al-kahula. Az-zinah aturul al-futun. Bahwasanya zinah itu, perhiasan itu adalah di mana fase seseorang itu berada pada masa dewasa sebelum dia mencapai umur 40 tahun. Kenapa seseorang itu harus berhias diri? Dikarenakan para ulama mengatakan bahwasanya diri mereka itu sudah jelek. Sudah nampak ketuaannya. Rambutnya sudah mulai putih. Kulitnya sudah mulai keriput. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia harus melakukan berbagai macam salon, berbagai macam perawatan-perawatan agar dia tetap kelihatan muda, padahal dia sudah mengalami fase yang bukan muda lagi. Ini adalah yang dinamakan dengan fase az-zina. Dan fase berikutnya yang keempat itu adalah at-tafakhur. At-tafakhur aturul kahulah, yaitu di mana seseorang itu berada pada fase 40 tahun sampai dengan sebelum syaikhukhah. Ini adalah fase yang dimana seseorang itu akan membanggakan terhadap apa yang dicapainya selama ini. Dengan jabatan yang diperolehinya. Dengan kekayaan yang diperolehinya. Bahkan ada orang yang bangga setelah nikah dua. Dan dia selalu menceritakan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana nikmatnya nikah dua. Ini adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh orang-orang yang apabila orang tersebut menikah dua. Bukan dikarenakan karena perintah dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi dia tidak pernah menceritakan bagaimana perjuangan untuk menikah dua tersebut. Nah, fase daripada tafakhur ini adalah fase untuk menyombongkan dan membanggakan diri. Di mana at-tafakhur ini tidak mungkin dilakukan sendirian, akan tapi dia akan membandingkan dengan orang lain. Dia akan membandingkan dirinya, kesuksesannya, dengan dia mencapaikan seluruh materi materialistis, maka dia akan menganggap dirinya itu adalah sebagai orang yang sukses. Ini adalah fase yang keempat yang dikatakan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya. Dan fase kelima yaitu adalah fase at-takatsur. At-takatsur huwa tur syaikhukhah. Itu adalah fase di mana seseorang itu mencapai pada masa tua. Pada saat seseorang sudah tua, maka dia itu akan memperbanyak hartanya, akan melipat gandakan kekayaannya. Bahkan ada salah seorang yang saking sombongnya dengan harta kekayaannya, dia menyuruh orang lain rekening korannya untuk dihitung berapa pendapatannya satu hari. Hal seperti ini tidaklah prinsip dari seorang mukmin yang menjalani kehidupan di dunia. Dengan harta yang mereka miliki, maka mereka akan membanggakan dirinya. Dan satu lagi yang dimakan dengan takasur pada masa syaikhukhah itu adalah memperbanyak keturunan. Dan ini merupakan salah satu tradisi dan tabiat orang Aceh. Orang Aceh pada saat bertemu dengan teman-temannya, setelah sekian lama tidak bertemu, pertanyaan pertama di antara sesama teman tersebut itu adalah, berapa orang sudah anaknya? Seakan-akan banyaknya anak itu merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Padahal tidak. Padahal yang paling terpenting bagi kita itu adalah anak tersebut itu harus menjadi anak yang saleh. Anak yang akan mengangkat tangan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya itu telah terbaring di dalam lubang kuburan. Itulah fungsi sebagai anak. Kalaulah seandainya seseorang mempunyai anak puluhan atau mungkin ratusan, seandainya anak tersebut tidak bermanfaat kepada agama Allah, maka itu tidak dinamakan dengan anak yang saleh. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, 5 hal ini merupakan Imam Ibnu Ashur mengatakan fase kehidupan manusia ini identik dengan dunia. Nah, setelah itu Al-Quran membuat perumpamaan pada sektor pertanian. Al-Quran memberikan tamsilan kepada kita semuanya. Kalaulah fase kehidupan manusia seperti yang disebutkan tadi ada 5 fase, maka dalam hal pertanian, dalam hal tumbuhan juga hal yang sama. Allah mengatakan, kamathali ghais a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Ini adalah fase
di mana pada saat air dari langit itu diturunkan, dan itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di atas muka bumi. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu hampir semua para petani yang menanam tanamannya, mereka itu akan bangga. Di sini diterjemahkan, kufar ini adalah petani, bukan orang kafir. Ibnu Mas'ud mengatakan, kufar ini adalah orang petani. Kenapa dikatakan petani? Dikarenakan petani itu adalah orang yang menutup biji dengan tanah. Orang yang menutup hidayah Allah, maka itulah yang dinamakan tidak mau membuka dirinya untuk mendapatkan hidayah Allah, itulah dinamakan dengan orang kafir. Pada saat hidayah itu sudah ada di hadapannya, di depan matanya, dan dia mengetahui kebenaran dari Allah dan Rasul, dan dia tidak mau menerima hidayah tersebut, itulah orang kafir. Maka ada kolerasi antara kata-kata kufar petani, di mana mereka itu adalah orang-orang yang menutup biji benih dengan tanah, dengan orang-orang kafir yang menutup hidayah Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Pada saat biji itu tumbuh menjadi tanaman, maka itu akan menakjubkan orang-orang kafir. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatah yang mengatakan bahwasanya yu'jibuz zurra. Yu'jibuz zurra ini sama juga dengan artinya bahwasanya dan hasil tanamannya. Ini merupakan perumpamaan pada saat seseorang menanam sebuah tanaman dan tanaman tersebut tumbuh. Namun apa yang terjadi? Setelah dia berbuah, maka dia itu akan mengering, akan menguning. Dan maka apa yang terjadi? Dia itu akan kering kerontang dan akan ditiup oleh angin, hancur, berantakan. Kedua fase tersebut menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, mulai dari kecil sampai dengan syaikhukhah, sampai dengan tua, mulai dari awal ditanam sampai dengan akhir kehancuran tanaman tersebut, ini menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Kehidupan di dunia ini semuanya akan berakhir. Kehidupan di dunia ini semuanya akan hilang. Begitulah kita diingatkan oleh Allah. Jangan pernah terkecoh dengan kehidupan di dunia. Pada berikutnya Allah mengatakan, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwana. Di dalam ayat ini Allah tidak mengaitkan azab itu kepada siapapun. Dan begitu juga nikmat Allah itu tidak dikaitkan dengan siapapun. Ada pelajaran penting yang dikatakan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya. Ini merupakan kesempatan kepada kita semuanya. Kita boleh memilih. There is two way in our life. Right way and wrong way. Ada jalan yang benar, maka kita akan diberikan nikmat oleh Allah. Dan ada jalan yang salah, yaitu akan diazab oleh Allah. Maka pilihan ini masih terbuka kepada kita semuanya hadirin yang berhadir pada Jumat yang berbahagia ini. Ini adalah kesempatan yang paling mahal yang masih Allah berikan kepada kita. Tidak dengan orang-orang yang sudah masuk ke dalam kuburan. Tidak bisa mendengarkan khutbah Jumat ini lagi. Maka ini adalah kesempatan. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, Allah akan mengampuninya. Mana dalilnya? Ini dalil. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya nikmat tersebut adalah nikmat kita diberikan pengampunan oleh Allah. Dan ridwan itu diungkapkan dalam bentuk nakirah. Kita tidak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Ini sebenarnya yang harus kita raih. Bisa jadi dengan sedekah kita pada hari Jumat ini untuk memberikan makan kepada orang lain, itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Maka di sini disebutkan ridwan Allah itu dalam bentuk nakir. Terbuka peluang, amal apa saja, kebaikan apa saja yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah, maka itu akan mengantarkan diri kita kepada surganya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Maka sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Kenapa dikatakan dengan tipu daya? Dikarenakan kenikmatan hanya dengan mata
dan akan dirasakan dengan mulut. Bagaimana kita melihat pemandangan yang paling indah? Pada saat khatib berada di Scotland, itu melihat bagaimana indahnya pemandangan di Scotland. Namun, berada di Switzerland, itu merupakan salah satu surganya dunia, kata orang. Ternyata jauh lebih indah Switzerland daripada Scotland. Kesemuanya itu tidak akan pernah bisa kita nikmati kalau seandainya Allah mencabut nikmat mata. Bayangkan, seindah apapun pemandangan yang ada di atas muka bumi ini, kalau seandainya wasilah untuk menikmati itu, menikmatinya. Sehingga jangan pernah terpedaya dengan pandangan mata. Begitu juga dengan rasa. Seenak apapun makanan yang kita santapi, maka itu hanya akan kita rasakan beberapa jengkal saja. Oleh sebab itu Rasul mengingatkan kepada kita tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadirah. Bahwasanya dunia itu adalah bagaikan pemandangan yang hijau dan manis. Manis akan berakhir dengan pahit apabila sesuatu yang manis itu melebihi daripada kapasitas yang kita konsumsikan. Begitu dengan pemandangan sakit bintilan, maka kita tidak dapat menikmati pemandangan yang begitu indah. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, lihatlah, belajarlah bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita tentang dunia. Pada saat Allah menawarkan kepada Rasulullah SAW dunia beserta isinya, yang diriwayatkan dalam hadis Abu Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi, arada alayya rabbi batha Makkah dhahban. Allah menawarkan kepadaku lembah Makkah itu dengan emas. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya rabbi, aju'u yawman wa ashba'u yawman. Tidak, wahai Tuhanku, aku tidak memerlukan lembah emas tersebut. Biarkan aku ini lapar satu hari dan mempunyai makanan satu hari. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa zakkartuk. Dan apabila aku lapar, tadarra'tu ilaik, aku memohon kepadamu, wa zakkartuk, dan aku mengingatmu. Wa idza syabi'tu, dan apabila aku mempunyai makanan, syakartuk wa hamidtuk, aku mensyukuri atas nikmat yang Engkau berikan dan aku akan mensyukuri terhadap nikmat tersebut. Ini merupakan bagaimana Rasul menganggap dan menjadikan dan memandang dunia itu. Bayangkan sekelas Rasulullah SAW itu merasakan lapar hampir dalam 2 hari. Rasul tidak pernah kenyang dalam 2 hari. Kalau hari ini Rasul mempunyai makanan, maka hari esoknya Rasul tidak mempunyai makanan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita hari ini, jamaah yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang hari ini mulai dari kemarin sore, dari kemarin siang, sampai dengan hari ini tidak mempunyai makanan sedikit pun yang harus kita makan? Tidak mempunyai sedikit pun yang bisa kita makan. Siapa di antara kita yang mempunyai kondisi perekonomian seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW? Padahal Rasul itu adalah makhluk yang paling mulia di atas jagat raya. Kalau seandainya Rasul itu tidak ada maka, saya tidak tahu harus menyampaikan apa di atas mimbar ini. Bayangkan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah. Penderitaan tersebut agar kita tidak terkecoh dengan kehidupan di dunia ini. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat dunia dengan kegemerlapannya berada di depan mata kita, maka kita jangan pernah terkecoh dengan kehidupan dunia. Di Masjid Baitur Rahman, untuk beberapa Jumat ini sudah ada muhsinin yang menyumbangkan makanannya untuk disedekahkan kepada jamaah semuanya. Dan ini merupakan salah satu kebaikan. Di mana di dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Pada saat kita memberikan makanan tersebut, maka kita meniatkan bahwasanya kita tidak menginginkan orang akan membalas makanan apapun. Ini adalah sebuah kebaikan dan tradisi ini harus kita wariskan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan dihitung dan akan dibalas oleh Allah nanti kelak di hari akhirat. Semoga
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.